Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dalam channel Classroom Hack. Kali ini kita akan membahas soal UM-UGM dengan materi kesetimbangan kimia. Di sini ada soal, pada suhu dan volume tertentu, 240 gram gas SO3 dengan MR sama dengan 80 terurai menjadi SO2 dan O2. Jika derajat disosiasi SO3 adalah 2/3 dan tekanan total gas setelah tercapai kesetimbangan adalah 2 atm, maka tetapan kesetimbangan atau nilai Kp reaksi peruraian ini adalah. Nah, di sini kita diberikan reaksinya itu reaksi penguraian SO3 menjadi SO2 dan O2. Jadi kita buat dulu reaksinya. SO3 itu akan menghasilkan SO2 plus O2. Jadi di sini reaksi penguraian senyawa SO3 ya. Jangan lupa kita setarakan terlebih dahulu. Nah, untuk setaranya nanti SO3 kita kalikan 2, SO2 juga kita kalikan 2. Nah, ini O2-nya cukup tidak perlu dikalikan. Nah, ini sudah setara. Kemudian di sini dikasih tahu bahwa senyawa SO3 yang bereaksi itu sebesar 240 gram dengan MR 80. Nah, jangan lupa kita cari dulu mol SO3 yang bereaksi. Jadi mol SO3-nya itu sama dengan gram per MR. Nah, masanya itu 240 gram dan MR SO3-nya 80 gram per mol. Sehingga diperoleh nilai mol SO3 itu sebesar 3 mol. Kemudian di sini disebut bahwa derajat disosiasi SO3 itu adalah 2/3. Nah, untuk derajat disosiasi atau nilai alfa itu rumusnya mol terurai per mol mula-mula. Nah, jika alfanya atau derajat disosiasinya sebesar 2/3, maka mol terurainya nanti akan bisa kita ketahui. Nah, mol mula-mulanya itu yang ini ya, yang 3 mol. Sehingga mol terurai atau mol yang bereaksi itu sebesar 6/3 sama dengan 2. Ini dikali silang ya, 2 kali 3/3. Nah, di sini berarti kan kita sudah punya mol SO3 mula-mula yang bereaksi itu sebesar 3 mol dan mol SO3 yang terurai atau yang bereaksi itu sebesar 2 mol. Maka kita buat reaksi kesetimbangannya. Mula-mula reaksi setimbang, mol SO3 mula-mula itu sebesar 3 mol, mol SO3 yang terurai atau yang bereaksi itu sebesar 2 mol. Nah, jika SO3 di sini bereaksi 2 mol, maka SO2 yang terbentuk itu juga 2 mol. Karena perbandingan koefisiennya sama ya, 2/2. Kemudian, mol O2 yang terbentuk itu sama dengan 1. Kenapa? Karena koefisien O2 di sini 1. Nah, sehingga kalau kita lihat hasil setimbangnya, SO3 itu bersisa 1 mol, SO2 itu terbentuk 2 mol, dan SO3 terbentuk 1 mol. Kemudian di sini diberitahu bahwa tekanan total gas setelah tercapai kesetimbangan adalah 2 atm. Maka di sini kita bisa mencari masing-masing nilai tekanan parsial dari senyawa yang bereaksi dan senyawa yang dihasilkan. Nah, sehingga P SO3 atau tekanan parsial SO3 itu rumusnya mol SO3 per mol total dikali P total. Nah, untuk mol SO3 itu dalam keadaan setimbang terbentuk 1 mol. Mol totalnya berarti total jumlah mol senyawa yang bereaksi
di dalam keadaan setimbang. Berarti di sini 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4 ya. Kemudian P totalnya itu 2 ATM. Sehingga kita peroleh nilai tekanan parsial SO3 sebesar 0,5 ATM. Nah, untuk tekanan parsial SO2 dan O2 itu berlaku rumus yang sama. Jadi yang di atas itu adalah mol SO2-nya, mol SO2 itu sebesar 2 mol, mol totalnya itu sebesar 4 mol, dikali P totalnya sebesar 2 mol. Sehingga diperoleh tekanan parsial SO2 itu sebesar 1 ATM. Kemudian untuk tekanan parsial O2, itu berarti mol O2-nya 1 per mol totalnya 4 dikali P total sama dengan 2, berarti kita dapat PO2 atau tekanan parsial O2 itu sebesar 0,5 ATM. Nah, kemudian ditanya berapa nilai tetapan kesetimbangan atau nilai KP reaksi peruraian ini. Nah, untuk nilai KP-nya, kita buat di sini aja ya untuk nilai KP-nya. Untuk nilai KP itu rumusnya tekanan produk dipangkatkan koefisien per tekanan reaktan dipangkatkan koefisien. Nah, sehingga produknya itu ada SO2 pangkat 2 karena koefisiennya 2 dikali tekanan parsial O2 per tekanan parsial SO3 pangkat 2. Nah, kita masukkan saja nilainya masing-masing. PSO2 itu sebesar 1 ATM, PO2 itu sebesar 0,5 ATM, dan PSO3 sebesar 0,5 ATM. Sehingga diperoleh nilai KP-nya itu sebesar 2 ATM. Maka jawaban yang tepat adalah D. Oke, teman-teman bisa dipahami ya untuk soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, reaksi-reaksi kesetimbangan yang belum setara berikut yang menghasilkan produk reaksi lebih besar bila tekanan diperbesar adalah. Jadi di sini kita diberikan beberapa reaksi ya, ada 4 reaksi. Nah, yang ditanya mana reaksi yang akan menghasilkan produk reaksi lebih besar bila tekanan diperbesar. Nah, berarti jika produk reaksi lebih besar, berarti kesetimbangannya harus bergeser ke arah kanan. Ke kanan. Nah, agar kesetimbangan bergeser ke kanan, di sini dilakukan tekanan diperbesar. Nah, jika tekanan diperbesar, itu dia akan mengarah ke reaksi dengan koefisien kecil. Berarti, agar kesetimbangan bergeser ke kanan, nah koefisien kecilnya ini harus ada di sebelah kanan. Gitu ya, teman-teman, diingat. Nah, kita lihat reaksinya. Nah, ini kan reaksinya belum setara. Kita setarakan dulu. Untuk reaksi yang pertama, SO3 bereaksi menghasilkan atau terurai menjadi SO2 ditambah O2. Nah, di sini untuk setara, SO3 kita kalikan 2 dan SO2 kita kalikan 2. Nah, di sini kita lihat perbandingan koefisien reaktan dan produknya itu sama dengan 2 banding 3 gitu ya. Kita lihat di sini reaktannya 2, produknya di sini 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, kan kita mau melihat yang mana yang koefisien kecil itu di sebelah kanan gitu ya, atau di sebelah produk. Nah, di sini ternyata di sebelah produk itu lebih besar dibandingkan yang sebelah reaktan gitu. Sehingga ini pilihannya salah. Karena kalau dia tekanan diperbesar nanti akan mengarah ke sebelah kiri karena koefisien SO3 itu lebih kecil dibandingkan yang koefisien produknya, begitu. Kemudian 2, HI itu menghasilkan H2 plus I2.
Nah, ini jika kita setarakan, koefisien HI harus kita kalikan 2. Nah, sehingga perbandingan koefisien reaktan dan produknya itu sama, 2:2, sehingga jika tekanan diperbesar, kesetimbangannya tidak akan bergeser ke kiri ataupun ke kanan. Jadi kesetimbangannya akan tetap. Kenapa? Karena koefisiennya itu sama. Sehingga pilihan yang nomor 2 itu salah. Kemudian, reaksi yang ketiga, PCl5 itu menghasilkan PCl3 plus Cl2. Nah, ini reaksinya sudah setara ya. P-nya di kiri itu 1, di kanan juga 1, Cl-nya di kiri 5, dan di kanan juga 5. Nah, jika kita lihat di sini perbandingan koefisien reaktan dan produknya itu 1:2. Nah, karena di produk itu lebih besar koefisiennya dibandingkan yang reaktan, maka jika tekanan diperbesar, itu kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri, bukan ke kanan atau ke arah reaktan. Sehingga pilihan yang nomor 3 itu salah. Kemudian yang terakhir, 4. Reaksi N2 ditambah H2 itu menghasilkan NH3. Nah, reaksi ini jika kita setarakan, NH3 harus dikalikan 2 dan H2 harus dikalikan 3 agar setara. Sehingga N-nya di sebelah kiri 2, di sebelah kanan juga 2, H-nya di sebelah kiri 6, dan di sebelah kanan juga 6. Sehingga perbandingan koefisien reaktan dan produknya itu sama dengan 4:2. Nah, di sini kita lihat ternyata koefisien produk itu lebih kecil dibandingkan koefisien reaktannya. Nah, sehingga jika tekanan kita perbesar, nanti dia akan bergeser ke koefisien kecil, maka akan bergeser ke kanan. Sehingga pilihan yang nomor 4 itu benar. Nah, maka untuk soal ini, jawaban yang benar adalah D. D itu pilihannya hanya nomor 4 saja yang benar. Nah, bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya untuk soal kesetimbangan kimia kali ini? Nah, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di kolom komentar ya. Sekian dulu pembahasan soal kita kali ini. Salam Classroom Hack!